Silakan keluar. Ini prosedur. Anakku. Anakku kenapa? Tolong anakku. Maaf saya tidak tahu. Saya hanya menjalankan aturan, Pak. Menjalankan aturan? Atau menghina orang miskin? Hari ini saya akan menceritakan kisah yang menggetarkan hati di mana. Di sebuah rumah sakit umum yang sibuk di kota kecil, muncul seorang wanita berpakaian lusuh dengan seorang anak kecil dalam pelukannya. Ia datang dengan niat baik, ingin mengurus BPJS agar anaknya yang demam tinggi bisa segera ditangani. Namun kenyataan pahit menamparnya. Ia bukan hanya diabaikan, ia diusir, dihina, bahkan dipermalukan oleh petugas dan beberapa pasien lainnya. Tak ada yang tahu siapa sebenarnya wanita itu. Tak ada yang tahu siapa suaminya. Sampai akhirnya sosok tak terduga datang. Langkah kakinya menggetarkan lantai rumah sakit. Tatapannya membuat para petugas menunduk. Dan nama yang ia sebut membuat semua berlutut. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh inspirasi yang menggetarkan hati. Kami doakan yang sudah like dan subscribe channel ini semoga rezekinya selalu mengalir deras, segala urusan selalu dipermudah, dan doanya semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, agar kamu jadi orang pertama yang tahu saat video terbaru hadir. Mari kita mulai ceritanya. Siang itu, udara terasa panas menyengat meski berada dalam ruangan berpendingin. Suasana rumah sakit umum kota itu penuh sesak. Lorongnya dipadati orang-orang dengan wajah cemas dan lelah. Ada yang duduk memegangi dada. Ada yang menggigil sambil menunggu giliran. Dan ada pula yang mengeluh karena antrean tak kunjung bergerak. Di sudut ruang tunggu, sebuah pintu terbuka perlahan. Muncul seorang wanita, berjalan perlahan sambil menggendong anak kecil yang tubuhnya lemas tak bergerak. Langkah wanita itu berat. Matanya sembab. Bajunya robek. Kerudungnya kusam. Warnanya sudah pudar. Di tangannya tergenggam selembar fotokopi kartu keluarga yang sudah lusuh. Dan sebuah kartu BPJS yang bagian sudutnya sudah koyak. Anaknya, seorang gadis kecil, hanya mengenakan kaos tipis dan celana pendek. Bibirnya pecah-pecah. Tubuhnya panas membara. Matanya sayu. Dan napasnya terengah. Wanita itu mendekat ke meja pendaftaran. Suaranya lirih nyaris tak terdengar. Maaf, Bu. Saya mau urus BPJS, anak saya demam tinggi sekali. Petugas pendaftaran mendongak. Pandangan matanya langsung berubah sinis begitu melihat penampilan wanita itu. Ia tak menyahut. Hanya menatap dari ujung rambut hingga ujung kaki. Kalau nggak lengkap datanya, jangan buang-buang waktu orang lain. Ujarnya dingin. Wanita itu menunduk. Saya sudah dari kelurahan, tapi disuruh ke sini. Katanya bisa aktifkan langsung. Petugas itu mendengus. Kamu pikir ini posyandu? Aktivasi butuh waktu. Harus lewat sistem. Lagian kamu pikir semua bisa digratiskan gitu aja. Suara petugas itu cukup keras hingga beberapa pasien di sekitar ikut menoleh. Dari barisan kursi, terdengar gumaman mencibir. Zaman sekarang masih ada orang kayak gitu ya, nggak punya malu. Dari baunya aja udah tahu, pasti gembel. Kalau punya anak jangan asal, makanya. Wanita itu menggigit bibir. Ia tidak membalas. Ia hanya memeluk anaknya lebih erat. Suhu tubuh bocah kecil itu semakin panas. Ia mencoba bersuara lagi. Bu, anak saya panasnya tinggi sekali. Saya cuma ingin dia diperiksa, tolong. Sebentar saja. Petugas pendaftaran langsung berdiri. Kamu denger ya? Kalau nggak ada surat rujukan atau data lengkap, nggak bisa. Jangan bikin kacau antrean. Beberapa orang mulai berbisik. Sebagian hanya memandangi wanita itu seperti melihat kotoran di lantai. Tiba-tiba, seorang satpam datang. Permisi Bu, saya bantu atur. Satpam itu menatap wanita gembel itu dingin. Ia melipat tangan di depan dada. Kalau belum aktif BPJS-nya, mending jangan bikin keributan. Silakan keluar, Bu. Ini rumah sakit, bukan tempat minta-minta.
Wanita itu hampir tak mampu berkata-kata. Anaknya mulai merintih lemah. Tubuh kecil itu makin panas. Dan saat sang ibu mencoba mendekat ke ruang IGD, satpam itu menghalangi dengan tubuhnya. Silakan keluar. Ini prosedur. Wanita itu berlutut di lantai. Allah tolonglah. Ucapnya pelan sambil menangis. Namun tak ada yang bergerak. Tak ada yang peduli. Semua menonton. Diam. Seperti menatap sebuah hiburan murah. Anaknya tiba-tiba kejang. Tubuhnya bergetar. Matanya terbalik. Mulutnya berbusa. Napasnya tersengal. Wanita itu berteriak histeris. Anakku. Anakku kenapa? Tolong. Tolong anakku. Petugas hanya terdiam. Satpam mundur. Tapi tetap tak memberi jalan. Beberapa pasien panik. Namun tak ada yang berani mendekat. Di tengah kekacauan itu, tiba-tiba terdengar derap langkah. Langkah sepatu formal yang berat, mantap, cepat. Dari arah pintu depan rumah sakit, masuk dua pria berpakaian hitam. Tubuh mereka tegap. Sorot matanya tajam. Tanpa berkata sepatah pun, mereka membelah kerumunan dengan mudah. Dan sesaat kemudian muncul sosok tinggi dengan kemeja hitam licin, celana panjang formal, dan sepatu mengkilap. Pria itu melangkah tegas. Pandangannya menusuk ke seluruh penjuru. Semua orang terdiam. Bibir para petugas gemetar. Salah satu dokter menunduk. Wajahnya berubah pucat. Lalu pria itu berlutut di hadapan wanita lusuh itu. Ditatapnya wanita itu dengan mata berkaca-kaca. Sayang, kamu baik-baik saja. Wanita itu menangis dalam pelukannya. Anak kecil itu masih menggigil di pelukan sang ibu. Pria itu langsung mengangkat anak tersebut. Lalu menatap semua petugas yang ada di sana. Dengan suara berat, ia berteriak, "Panggil dokter jaga sekarang juga. Ini anak saya." Semua mata terbelalak. Salah satu perawat bergumam nyaris tak terdengar. Itu kan Pak Dirut pemilik rumah sakit ini. Dan seketika lorong rumah sakit yang tadinya penuh cibiran, berubah menjadi sunyi mencekam. Lorong rumah sakit kini hening. Tidak ada lagi gumaman. Tidak ada tawa kecil. Tidak ada pula langkah tergesa. Semua orang membisu. Hanya suara napas tergesa pria berkemeja hitam itu yang terdengar jelas. Saat ia mengguncang tubuh anak kecil yang kini berada dalam pelukannya. Sayang, kamu dengar ayah, kan? Ayah di sini, ayah di sini. Anak kecil itu mengerang pelan. Matanya setengah terbuka. Tubuhnya lemas. Pria itu menoleh ke arah petugas yang berdiri mematung di belakang meja pendaftaran. Tatapannya dingin. Tapi mengandung bara yang membuat siapapun sulit bernafas. Kalian tahu siapa saya? Tidak ada jawaban. Wanita petugas yang tadi mencibir, kini tertunduk. Bibirnya bergetar. Wajahnya kehilangan warna. Pria itu melanjutkan, suaranya rendah. Namun terdengar oleh semua orang di lorong itu. Saya adalah Daniel Kusuma. Beberapa orang langsung terperanjat. Seorang perawat muda menutup mulutnya. Dua dokter saling tatap panik. Karena nama itu, bukan nama biasa. Daniel Kusuma, pendiri Yayasan Rumah Sehat Mandiri. Pengusaha sukses yang memiliki jaringan rumah sakit, klinik, dan sekolah kesehatan di 5 provinsi. Bukan hanya itu, ia dikenal dermawan, pendiam, dan misterius. Tak ada yang tahu istrinya siapa. Tak pernah muncul di media. Tak pernah ada kabar tentang keluarganya. Dan hari itu, dengan mata kepala sendiri, semua orang menyaksikan kenyataan itu terungkap. Wanita yang tadi mereka hina, wanita yang mereka usir, wanita yang mereka anggap gembel, adalah istri dari sosok yang paling berkuasa di rumah sakit itu. Seketika suasana menjadi kacau. Satpam yang tadi menghadang langsung memundurkan diri, lalu membungkuk dalam panik. Maaf, saya tidak tahu, saya hanya menjalankan aturan, Pak. Daniel menatap tajam. Menjalankan aturan? Atau menghina orang miskin? Satpam itu terdiam. Tak berani mengangkat kepala. Wanita petugas administrasi mulai terisak. Ia berusaha berdiri dari kursinya, tapi kakinya gemetar.
Saya minta maaf. Pak, sungguh saya tidak tahu kalau beliau istri Bapak. Mendengar itu, Daniel menoleh tajam. Kalau dia bukan istri saya, kamu tetap akan perlakukan seperti itu. Petugas itu terdiam. Mulutnya terbuka, tapi tak ada kata yang keluar. Daniel menggeleng pelan. Ia mengangkat anaknya lebih tinggi dalam pelukan, lalu memeluk istrinya. Kita masuk ke dalam. Aku pastikan anak kita ditangani sekarang juga. Dua bodyguard-nya membuka jalan. Daniel berjalan melewati kerumunan yang kini tunduk semua. Namun saat ia hendak melewati wanita dengan perhiasan mencolok yang tadi mencibir keras, ia berhenti. Ia memandang wanita itu sebentar. Lalu berkata, "Doa orang yang teraniaya lebih dulu didengar Allah daripada semua uang di dompetmu. Ingat itu." Wanita itu gemetar. Ia menunduk. Kalungnya bergetar bersama tubuhnya yang mulai basah oleh keringat dingin. Daniel kembali berjalan, membawa anaknya ke dalam ruang IGD dengan kepala tegak. Istrinya berjalan di sisinya. Meski bajunya masih compang-camping, tapi kini semua mata melihatnya dengan cara yang berbeda. Dan di belakang mereka, hanya ada kesunyian yang terasa seperti hukuman tak kasat mata bagi semua yang tadi tertawa. Di dalam ruang IGD, derap langkah cepat mulai terdengar. Para dokter jaga yang awalnya sibuk, kini bergerak seperti baru saja tersadar dari tidur panjang. Dua perawat segera mengambil alih bocah kecil itu dari tangan Daniel. Mereka memanggil dokter anak, menyiapkan infus, memeriksa suhu, mengatur oksigen. Daniel berdiri di samping ranjang, matanya menatap penuh kekhawatiran. Sementara itu, istrinya berdiri terpaku, masih belum percaya bahwa situasi berubah begitu cepat. Tangannya masih menggenggam ujung kerudung yang basah oleh keringat dan air mata. "Sayang, kamu kenapa nggak hubungi aku?" tanya Daniel pelan. Wanita itu menunduk. Suaranya hampir tak terdengar. "Aku takut ganggu kamu, aku pikir bisa sendiri." Daniel menatap lekat wajah wanita itu. "Aku kerja mati-matian bukan buat perusahaan, tapi buat kalian. Kamu dan anak kita. Tolong, lain kali jangan pernah pikir kamu sendirian." Wanita itu hanya mengangguk, menahan tangis. Seorang dokter anak masuk dengan tergesa. Ia menatap Daniel lalu membungkuk. "Selamat siang Pak Dirut. Mohon maaf atas kejadian tadi. Kami akan tangani putri Bapak dengan penanganan terbaik." Daniel tidak menjawab. Ia hanya menunjuk anaknya yang masih menggigil. "Lakukan yang harus dilakukan. Dia demam sejak semalam. Muntah 2 kali. Dan barusan sempat kejang." Dokter itu mengangguk cepat. Ia memeriksa dan memberi arahan ke tim medis. Dalam waktu singkat, ruangan itu menjadi ruang perawatan darurat yang profesional. Semua bergerak cepat. Semua bicara sopan. Semua memperlihatkan sisi terbaik mereka. Namun di luar, gemuruh mulai terdengar dari lorong. Berita tentang siapa wanita gembel itu tersebar cepat. Pegawai mulai panik. Ada yang mendekati kepala unit. Ada yang memohon maaf. Ada pula yang ketakutan, membayangkan pemecatan. Tak lama kemudian, manajer pelayanan datang tergopoh-gopoh. Wajahnya pucat pasi. Ia mengetuk pintu ruang IGD pelan. Tak berani langsung masuk. Salah satu bodyguard Daniel membukakan pintu. Manajer itu melangkah masuk dengan kepala tertunduk. Di tangannya, sebuah map berisi permohonan maaf resmi dari seluruh bagian administrasi. "Pak Daniel, saya mewakili staf untuk menyampaikan permohonan maaf atas insiden yang tadi terjadi. Kami benar-benar tidak tahu." Daniel menoleh pelan. Ia memandangi pria itu lama. "Bukan soal tahu atau tidak. Soal hati. Kalian tak akan tahu siapa yang kalian abaikan. Tapi kalian tahu, kalian sedang berurusan dengan seorang ibu yang minta pertolongan." Manajer itu mengangguk cepat. Tangannya gemetar memegang map. "Kami siap bertanggung jawab sepenuhnya. Kami siap dievaluasi. Kalau perlu kami mundur." Daniel mendekat. Ia berdiri hanya 1 langkah dari manajer itu. "Saya tidak butuh mundur. Saya butuh perubahan. Kalau 1 orang bisa kalian perlakukan sekejam tadi,
Berapa banyak lagi yang sudah kalian perlakukan sama selama ini? Manajer itu tidak sanggup menjawab. Matanya mulai basah. Ia mengangguk. Baik, Pak. Saya paham. Daniel kembali ke sisi anaknya. Ia menggenggam tangan kecil yang mulai terasa dingin tapi stabil. Dan dengan suara pelan, ia berbisik ke arah istrinya. Kita lihat seberapa dalam luka hari ini akan membuat mereka berubah. Wanita itu hanya bisa menatap suaminya. Wajahnya masih belum bisa sepenuhnya percaya bahwa pria yang saat ini berdiri kokoh di sisinya adalah pria yang dulu ia nikahi tanpa pesta, tanpa seserahan mewah, tanpa apa-apa. Hanya cinta. Dan hari ini, cinta itulah yang menyelamatkan anak mereka dari kematian. Di balik tembok ruang IGD, ketegangan perlahan mulai mereda. Anak kecil itu kini sudah tertidur dalam pengaruh cairan infus. Suhunya mulai menurun. Napasnya tak lagi terputus-putus. Namun di luar, badai justru baru dimulai. Setiap staf rumah sakit yang pernah bersentuhan dengan insiden itu, kini dipanggil satu persatu ke ruang evaluasi mendadak. Petugas pendaftaran, satpam, hingga kepala layanan administrasi, semuanya terlihat mondar-mandir dengan wajah tegang. Tidak ada lagi canda di balik meja resepsionis. Tidak ada lagi senyum pura-pura. Semua diliputi ketakutan. Salah seorang perawat senior berbisik lirih ke temannya di ruang istirahat. Kamu tahu nggak? Katanya Pak Daniel sendiri yang minta data pasien miskin yang pernah ditolak. Temannya membalas dengan nada khawatir. Kalau itu benar, bisa panjang urusannya. Banyak yang dulu kita abaikan. Banyak banget. Dan memang benar. Di balik layar, Daniel meminta tim khususnya membuka rekaman CCTV. Ia juga memerintahkan pengumpulan laporan penolakan pasien dalam 6 bulan terakhir. Wajahnya dingin. Tidak marah, tapi jelas sangat serius. Sementara itu, wanita yang tadi mereka hina, kini duduk di sisi anaknya yang tertidur. Wajahnya terlihat lebih damai. Tapi matanya belum berhenti merah. Ia mengusap rambut bocah kecil itu dengan pelan. Daniel mendekat. Ia duduk di sebelah istrinya. Kalau tadi aku telat 5 menit. Wanita itu langsung menggenggam tangan suaminya. Tidak, kamu datang tepat waktu. Allah yang gerakan langkahmu. Daniel menghela napas panjang. Mulai sekarang, kamu dan Aira ikut aku. Kita nggak tinggal di rumah lama lagi. Aku udah siapkan tempat lebih aman. Wanita itu terdiam. Ia hanya menatap mata suaminya, mata yang dulu ia kenal saat mereka masih tinggal di kamar petak. Berbagi roti sobek dan air putih untuk bertahan hidup. Daniel tersenyum pelan. Maaf. Aku terlalu sibuk bangun rumah sakit. Tapi lupa menjaga rumah yang paling penting. Wajah wanita itu mulai basah lagi. Kali ini bukan karena marah. Bukan karena sakit, tapi karena haru. Namun sebelum suasana menjadi tenang, tiba-tiba pintu ruang IGD terbuka. Masuk seorang laki-laki tua dengan wajah cemas. Bajunya mirip seragam petugas kebersihan. Di belakangnya, 2 petugas medis mencoba menahan, tapi pria itu bersikeras masuk. Ia melihat ke arah ranjang, lalu berteriak lirih. Dek Aira kenapa? Mbak Rani. Wanita itu menoleh. Matanya langsung membesar. Paman Darto. Daniel juga berdiri. Ia mengenali sosok itu. Pria tua yang dulu pernah menolong mereka saat awal pernikahan. Yang memberikan tempat tinggal gratis saat mereka diusir dari kontrakan. Paman, anak kami demam tinggi. Tapi sekarang sudah ditangani. Paman Darto menatap Daniel dan Rani bergantian. Aku tadi lihat kamu di TV rumah sakit. Aku kira bukan kamu. Tapi ternyata benar. Allah. Ternyata kalian yang diusir itu. Air mata mengalir dari wajah keriput itu. Daniel menghampiri dan memeluk pria tua itu. Paman, tanpa kebaikanmu dulu, mungkin kami sudah tak ada di dunia ini. Paman Darto terisak. Dan sekarang kamu yang nolong kami semua. Allah Maha Baik. Daniel menoleh ke istrinya, lalu memandang anaknya yang tertidur. Di luar sana, suara langkah kaki mulai terdengar dari berbagai penjuru. Beberapa orang dengan wajah-wajah asing mulai berdatangan.
Karena kabar itu sudah mulai menyebar ke media. Dan saat nama Daniel Kusuma disebut, semua kamera mulai mengarah ke lorong rumah sakit itu. Namun Daniel tidak peduli. Baginya hari ini bukan soal nama. Hari ini adalah tentang harga diri seorang ibu yang tidak boleh diinjak hanya karena bajunya compang-camping. Lorong rumah sakit yang tadi penuh cibiran kini berubah menjadi panggung diam yang penuh rasa bersalah. Beberapa wartawan sudah tiba di depan pintu utama. Mereka membawa kamera, mikrofon, dan wajah penasaran. Petugas keamanan mulai kerepotan mengatur jalur keluar masuk. Namun tak satu pun dari mereka yang diizinkan masuk ke ruang IGD. Daniel menolak semua wawancara. Ia bahkan meminta pengacaranya datang untuk memastikan bahwa istrinya tidak diekspos dalam berita manapun. Dia bukan bahan berita, ujarnya tegas kepada humas rumah sakit. Dia istri saya. Dan seorang ibu yang dilukai martabatnya di tempat ini. Beberapa jurnalis mencoba menggali lebih dalam, mencari tahu siapa sebenarnya wanita itu. Namun yang mereka temukan hanyalah catatan sederhana. Perempuan bernama Rani, tanpa latar belakang publik, tidak memiliki media sosial, dan selama ini hanya dikenal sebagai istri yang setia menemani Daniel dari masa sulit. Sementara itu, Rani duduk di samping ranjang anaknya. Tangan kirinya terus mengusap dahi Aira yang mulai tidak sepanas sebelumnya. Wajah anak itu lebih tenang, meski belum sepenuhnya sadar. Rani tak banyak bicara, namun matanya terus mengamati sekeliling. Ia melihat bagaimana kini semua staf rumah sakit menjadi sangat hati-hati. Ia melihat bagaimana para perawat mengangguk sopan, bahkan meminta izin setiap kali hendak menyentuh anaknya. Ia tahu semua ini bukan karena dirinya berubah, tapi karena kini mereka tahu siapa suaminya. Dan rasa itu jujur saja perih. Daniel masuk kembali ke ruangan setelah berbicara dengan pengacaranya. Ia membawa sebotol air dan roti untuk Rani. Namun wanita itu menolak perlahan. "Aku tidak lapar," ucapnya pelan. Daniel menatap istrinya dalam diam. "Aku tahu ini tidak akan langsung sembuh. Tapi mereka harus tahu, rasa sakit tidak akan hilang hanya dengan permintaan maaf." Rani mengangguk. "Aku hanya ingin mereka tahu, bukan karena aku istrimu, tapi karena aku manusia." Kata-kata itu menggantung di udara. Mereka tidak terdengar keras. Tapi saat salah satu dokter yang sedang memeriksa Aira mendengarnya, ia menunduk dalam. Kalimat itu menyadarkannya bahwa mungkin selama ini ia pun sudah lupa cara melihat manusia sebagai manusia. Di luar, dua satpam yang tadi mengusir Rani dipanggil ke ruang direktur. Salah satunya, yang berperawakan besar dan biasa bersuara lantang, kini hanya bisa menunduk. "Maaf, Pak," ucapnya pelan. "Saya hanya menjalankan sop, saya tidak bermaksud kasar." Daniel menatapnya lama, lalu membuka map berisi laporan pelanggaran yang serupa dari bulan-bulan sebelumnya. Ini laporan pengaduan dari pasien yang lain. Semua dengan pola yang sama. Kamu selalu berlindung di balik prosedur, tapi kamu tidak pernah belajar memakai hati. Satpam itu menelan ludah. Keringat menetes dari pelipisnya. Daniel menutup map itu. "Saya tidak akan pecat kalian. Tapi kalian akan dikirim ke pelatihan lapangan. Mulai besok, kalian bertugas di posko kemanusiaan rumah sakit di wilayah banjir. Di sana, kalian akan belajar makna tolong-menolong tanpa syarat." Satpam itu mengangguk cepat. "Terima kasih, Pak, terima kasih banyak." Daniel berdiri, mengisyaratkan agar mereka segera keluar. Ia butuh waktu sendiri. Karena hari itu, bukan hanya orang lain yang belajar. Ia juga belajar bahwa kadang luka datang bukan untuk melukai, tapi untuk menyadarkan. Dan bahwa cinta bisa menjadi alasan paling kuat untuk seseorang melawan dunia. Malam mulai turun perlahan. Lampu-lampu rumah sakit menyala satu persatu, menciptakan bayangan panjang di lorong yang tadi menjadi saksi penghinaan. Rani masih duduk di kursi samping ranjang, dengan selimut tipis menutupi tubuh Aira. Tangannya tak pernah lepas dari dahi anaknya. Sesekali mengusap lembut, seolah sedang mengusir sisa-sisa rasa sakit. Daniel berdiri tak jauh dari sana. Tangannya menggenggam erat ponsel yang sedari tadi tak berhenti bergetar. Puluhan pesan masuk. Panggilan dari wartawan.
dari kolega, dari pejabat. Namun ia tidak membalas satupun. Hatinya masih tertinggal di lorong tadi siang. Lorong yang menjadi tempat kehinaan bagi wanita yang dicintainya. Tempat semua orang memalingkan wajah hanya karena satu hal, penampilan. Ia melangkah pelan, lalu duduk di lantai, bersandar di dinding kamar rawat. Kepalanya menunduk, napasnya panjang, berat. Rani menoleh. Ia menatap suaminya dengan lembut. Kamu terlihat sangat lelah. Daniel tersenyum tipis. Mungkin karena hari ini, aku lihat sendiri bagaimana dunia memperlakukan kamu, istri yang sudah menemaniku dari nol. Ia menarik napas. Baju kamu boleh robek. Wajahmu mungkin kotor. Tapi kamu tetap satu-satunya yang percaya padaku. Saat semua orang bahkan tidak tahu namaku. Rani mendekat. Ia duduk di lantai, di sebelah Daniel. Keningnya bersandar di pundak suaminya. Kamu tahu? Bisiknya pelan. Saat satpam itu usir aku hampir menyerah. Tapi aku dengar Aira berkata, Mama jangan nangis. Allah pasti bantu. Dan aku tidak bisa jatuh. Daniel memejamkan mata. Air matanya jatuh perlahan. Anak kita, kecil-kecil sudah lebih kuat dari banyak orang dewasa. Mereka terdiam. Hanya suara detak mesin pemantau denyut jantung yang terdengar. Berulang, stabil. Sementara itu, di ruang kontrol, manajer pelayanan mulai menyiapkan pengumuman resmi dari pihak rumah sakit. Ia mengetik dengan hati-hati, memilih kata demi kata. Tapi jari-jarinya gemetar. Setiap huruf terasa seperti penebusan. Penebusan atas arogansi, atas kebutaan, atas keangkuhan institusi yang lupa bagaimana rasanya menjadi manusia biasa. Saat pernyataan itu diketik dan dikirimkan ke tim komunikasi, satu kalimat terakhir ditambahkan secara pribadi olehnya. Dan kami belajar hari ini, bahwa di balik pakaian paling kumal, bisa saja tersembunyi martabat yang jauh lebih bersih dari seragam kami. Di luar ruang rawat, beberapa pegawai rumah sakit duduk di bangku koridor. Mereka membicarakan apa yang terjadi. Seorang cleaning service berbisik ke temannya, seorang pemuda magang. Dulu waktu aku baru kerja, Bu Rani itu sering bawain nasi bungkus buat kita-kita di belakang. Pemuda itu terkejut. Serius? Dia nggak pernah bilang siapa dia. Dia cuma bilang, saya tahu rasanya lapar. Pemuda itu mengangguk pelan, lalu menatap ke arah ruang rawat, di mana wanita sederhana itu kini menjadi pusat perhatian. Tapi bukan karena kekayaan, bukan karena jabatan, melainkan karena sabarnya, karena diamnya yang tidak membalas dengan teriakan, karena tenangnya yang menyentuh lebih dalam daripada kemarahan, dan karena luka yang ia tanggung membuka mata semua orang hari itu. Keesokan paginya, sinar matahari menyelinap masuk lewat celah tirai ruang perawatan. Aira masih tertidur dengan alat bantu pernapasan di hidung mungilnya. Suhunya telah stabil, nafasnya tenang, dan untuk pertama kalinya sejak kemarin, senyum tipis muncul di sudut bibir kecil itu. Rani terbangun lebih dulu, matanya sembab, tapi ada ketenangan di wajahnya. Ia berdiri pelan, mengambil air wudhu di wastafel ruangan, lalu membentangkan sajadah kecil dari dalam tas kumalnya. Tak ada yang istimewa dari sajadah itu. Warnanya pudar, ujungnya robek. Tapi setiap lipatannya menyimpan puluhan sujud, puluhan doa, dan ratusan kali air mata yang tumpah. Saat Rani bersujud, Daniel terbangun. Ia tidak menyela. Ia hanya duduk tenang, menatap wanita yang kini makin ia hormati, bukan hanya sebagai istri, tapi sebagai jiwa yang lebih tangguh dari baja. Setelah selesai sholat, Rani mendekat. Ia duduk kembali di samping Aira, mengusap ubun-ubun anaknya dengan lembut. Daniel bicara pelan. Hari ini aku jadwalkan rapat besar seluruh bagian. Semua kepala unit. Semua pegawai yang bersentuhan langsung dengan pasien. Rani mengangguk. Daniel melanjutkan. Kamu juga ikut, ya? Rani menoleh. Terkejut. Aku. Daniel tersenyum. Bukan sebagai istri direktur, tapi sebagai suara dari mereka yang sering diabaikan. 1 jam kemudian, di aula lantai bawah,
Ratusan staf berkumpul. Tidak ada yang berani bercanda. Semuanya duduk tegak. Diam. Menunggu. Di panggung kecil di depan, Daniel berdiri. Di sebelahnya, Rani berdiri dengan pakaian sederhana. Ia masih mengenakan kerudung kusam, tapi kini matanya tajam, dan wajahnya tak lagi tunduk. Daniel mengambil mikrofon. Terima kasih sudah datang semua pagi ini. Saya tidak akan bicara panjang. Saya hanya ingin kalian dengar dari seseorang yang kemarin kalian perlakukan, tanpa hati. Ia menyerahkan mikrofon ke Rani. Ruangan itu seketika hening. Semua mata tertuju pada wanita yang kemarin mereka anggap bukan siapa-siapa. Rani menarik napas. Lalu ia mulai bicara, pelan, tapi jelas. Saya tidak marah. Semua orang menunduk. Saya tidak datang kemarin untuk membuat masalah. Saya hanya datang, sebagai ibu, yang ingin anaknya sembuh. Suara Rani mulai bergetar. Tapi ia tetap berdiri. Kalian menilai saya dari pakaian saya. Dari sandal saya. Dari tas saya yang robek. Tapi kalian lupa, bahwa saya membawa anak yang demam, yang tubuhnya panas membara, dan saya hanya minta tolong. Beberapa pegawai mulai menangis. Rani menatap mereka satu persatu. Kemarin saya dipermalukan, dilecehkan, dituding minta-minta. Ia menunduk sejenak, lalu kembali mengangkat kepala. Tapi hari ini, saya datang bukan untuk membalas. Saya hanya ingin kalian tahu, bahwa orang seperti saya, yang kalian anggap bukan siapa-siapa, bisa jadi adalah orang yang selama ini kalian lupakan haknya. Suasana sunyi, lalu perlahan, satu persatu, pegawai bangkit dari kursinya. Mereka maju, mengangkat tangan. Maafkan kami, Bu. Maafkan saya. Saya hilaf. Rani tak berkata apa-apa. Ia hanya menunduk dan menangis dalam diam. Daniel maju. Ia memeluk istrinya. Mulai hari ini, rumah sakit ini tidak hanya akan mengobati tubuh, tapi juga akan belajar mengobati hati. Tepuk tangan pecah, tapi bukan karena kekaguman, melainkan karena rasa malu. Malu telah lupa bahwa orang yang tampak paling hina bisa jadi adalah orang yang paling mulia. Sore itu, langit terlihat pucat. Angin berhembus pelan di halaman rumah sakit yang mulai sepi. Aira sudah dipindahkan ke ruang rawat VIP dengan pengawasan penuh. Tubuh kecilnya sudah tak lagi panas. Ia bisa bicara pelan, dan bahkan sempat bertanya, "Mama, tadi yang marah-marah itu masih ada?" Rani tersenyum lembut. "Sudah nggak ada, sayang. Sekarang semua orang baik." Aira memejamkan mata sambil bergumam, "Alhamdulillah." Daniel berdiri di samping ranjang, menyeka mata pelan-pelan agar anaknya tak melihat betapa hatinya luluh. Di lantai bawah, mobil hitam sudah menunggu di depan lobi rumah sakit. Bukan mobil mewah, tapi cukup besar dan hangat untuk mereka bertiga. Daniel menggendong Aira pelan. Rani berjalan di sampingnya, masih dengan kerudung sederhana dan tas kumal yang belum sempat diganti. Namun kali ini, tak seorang pun memandang mereka dengan hina. Bahkan petugas keamanan membungkuk dalam-dalam. Beberapa perawat dan dokter ikut keluar sampai ke pelataran parkir, sekadar untuk mengucapkan maaf dan rasa hormat. Sebelum masuk ke mobil, Daniel berhenti sejenak. Ia menoleh ke arah bangunan rumah sakit yang menjulang tinggi. Di lantai teratasnya, logo besar dengan namanya masih bersinar terang. Namun hari ini, ia merasa bahwa rumah sakit itu benar-benar menjadi miliknya. Bukan karena ia pemiliknya, tapi karena rumah itu kini sudah mulai belajar punya hati. Ia membuka pintu mobil untuk Rani dan Aira. Namun sebelum masuk, Rani menoleh ke arah seorang pria tua di ujung pagar, Paman Darto. Lelaki tua itu berdiri dengan senyum bangga, membawa tas kresek berisi makanan ringan untuk Aira. "Maaf, ini cuma jajanan pasar. Tapi anak-anak biasanya suka," ujarnya pelan. Aira menyambutnya riang. "Terima kasih, Paman." Daniel menghampiri Paman Darto. Ia menggenggam tangan kurus itu lama sekali. "Paman ikut kami tinggal.
Saya sudah siapkan satu kamar khusus. Paman Darto menolak halus. Saya cukup lihat kalian bahagia, nak. Namun sebelum pria tua itu sempat berbalik, Daniel berkata, Paman yang selamatkan kami dulu. Sekarang giliran kami menjaga paman. Rani mengangguk setuju. Dan akhirnya, mereka berempat naik ke dalam mobil. Meski perjalanan belum jauh, tapi jalan yang mereka tempuh hari itu terasa benar-benar berbeda. Jalan yang kemarin penuh luka, kini berubah jadi jalan menuju pulang yang penuh makna. Beberapa hari kemudian, sebuah papan besar dipasang di dekat ruang IGD. Papan itu sederhana, hanya berisi tulisan besar. Di tempat ini pernah berdiri seorang ibu yang diusir karena pakaiannya. Dan dari tempat ini pula, kami belajar menghargai manusia tanpa syarat. Tak ada nama di situ. Tak ada foto. Tapi siapapun yang membacanya akan tahu bahwa cerita itu nyata. Dan bahwa di balik wajah-wajah lelah yang datang ke rumah sakit, bisa jadi tersimpan seseorang yang sedang mempertaruhkan hidup dan cintanya demi satu nyawa kecil yang ia jaga dengan seluruh jiwa. 2 minggu telah berlalu sejak peristiwa itu. Rumah sakit kini tak lagi sama. Sistem layanan diperbaiki. Petugas dilatih ulang. Setiap pasien yang datang, tak lagi ditanya penampilannya, tapi langsung dibantu dengan hati terbuka. Bahkan kini, ada unit khusus bernama Pos Ramah Ibu dan Anak. Di unit itu, pasien-pasien dari golongan kurang mampu diberi jalur cepat, ruang nyaman, dan petugas yang benar-benar mengerti bahwa kesehatan bukan soal status sosial. Unit itu berdiri bukan karena permintaan Rani, tapi karena suara diamnya mengajarkan banyak orang lebih dari 1000 kata. Di sisi lain kota, Daniel dan Rani memilih tinggal di rumah sederhana yang menghadap sawah. Meski mampu membeli villa atau rumah bertingkat, mereka tetap memilih tempat itu. Tenang, jauh dari keramaian, dekat dengan langit dan suara jangkrik malam. Aira sudah pulih sepenuhnya. Gadis kecil itu kembali ceria, berlari-lari di halaman dengan sepatu baru warna kuning. Setiap pagi, ia duduk di pangkuan ayahnya sambil membaca buku kecil bergambar doa-doa. Rani menanam bunga. Daniel memperbaiki pagar kayu. Dan sore hari, mereka duduk bertiga di bangku bambu menghadap matahari tenggelam. Disitulah mereka merasa benar-benar hidup. Bukan karena rumah besar. Bukan karena gelar atau jabatan. Tapi karena mereka masih bersama. Dan telah melewati luka yang hampir merenggut semuanya. Sementara itu, di rumah sakit, masih sering datang orang-orang dengan wajah kusut, baju basah hujan, dan napas ngos-ngosan. Tapi kini, tak satu pun dari mereka diabaikan. Satpam yang dulu mengusir Rani, kini menyambut pasien dengan kata, "Selamat datang." Petugas pendaftaran yang dulu mencibir, kini belajar mengatakan, "Mari saya bantu." Dan jika ada yang bertanya, apa yang mengubah tempat ini? Mereka akan menunjuk ke satu dinding di lorong IGD, tempat tulisan sederhana itu terpasang. Beberapa menanyakan, siapa ibu itu? Namun tak satu pun pegawai bisa atau mau menjawab. Mereka hanya berkata, beliau tak ingin namanya ditulis. Karena beliau datang bukan untuk dikenal, tapi untuk mengingatkan. Di suatu malam, ketika bulan menggantung penuh dan angin berhembus pelan di halaman rumah, Rani duduk di teras, menatap langit, dan berbisik lirih. Ya Allah, terima kasih. Engkau beri luka bukan untuk menyakitiku, tapi untuk memperlihatkan siapa saja yang masih punya hati. Di belakangnya, Daniel datang membawa 2 cangkir teh hangat. Ia duduk di sebelah Rani, dan tanpa berkata apa-apa, menggenggam tangan istrinya erat-erat. Tidak ada kamera, tidak ada sorotan. Hanya cinta yang sederhana, tapi menggetarkan dunia. Beberapa bulan telah berlalu. Musim hujan datang. Daun-daun berguguran di pelataran rumah sakit. Tapi suasana di dalam gedung itu terasa lebih hangat dari sebelumnya. Di ruang kecil sebelah IGD, seorang satpam sedang membantu seorang ibu muda yang membawa 2 anak kecil dan 1 map lusuh. Ia menyodorkan bangku, membawakan air minum, lalu membimbing ibu itu ke loket pelayanan pasien miskin. Tak ada cemooh, tak ada sindiran. Satpam itu,
adalah orang yang dulu mengusir Rani. Namanya Pak Husen. Sejak peristiwa itu, ia banyak diam. Ia ikut pelatihan ulang, lalu minta sendiri ditempatkan di area pelayanan sensitif. Ia ingin menebus, bukan karena takut, tapi karena ia tahu betapa jahatnya ia dulu, meski hanya dengan satu kalimat. Kini, setiap malam sebelum pulang, ia berjalan pelan ke lorong IGD. Berdiri diam di depan tulisan itu, membaca ulang, menggenggam dada, lalu menunduk dalam-dalam. Ia tak pernah tahu siapa sebenarnya ibu itu. Tapi ia bersumpah dalam hati untuk tak pernah mengulang lukanya pada orang lain. Di ruangan berbeda, seorang dokter muda menulis laporan kunjungan. Ia baru saja memeriksa pasien lansia dari kampung yang datang sendirian, tanpa kartu, tanpa uang. Tapi ia tetap diperiksa, diberi obat, dan dirawat. Dokter itu dulu adalah salah satu yang ikut diam saja ketika Rani diusir. Kini, ia belajar bicara. Belajar berdiri saat tak ada yang berani bicara. Sore itu, ia menuliskan di jurnal harian digitalnya. Hari ini, aku tidak menyelamatkan nyawa. Tapi mungkin, aku telah menjaga harga diri seseorang. Dan kadang, itu lebih penting dari segalanya. Dan jauh di luar kota.